Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syamsa diya'aw wal qamara nura wa qaddarahu manazila li ta'lamu adada sinina wal hisab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa Persis TV yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan ini saya diberikan tugas untuk menyampaikan materi tentang masalah perbedaan Idul Fitri 1444 Hijriah, apa yang menjadi penyebab dan bagaimana solusinya. Berbicara tentang penentuan awal bulan Komariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka dalam penentuan awal bulan Hijriah itu mesti mengacu kepada dalil atau keterangan. Terkait dengan apa yang menjadi objek dari awal bulan Komariah itu sudah ada di dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 189, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yas'alunaka 'anil ahillah qul ya mawaqitul linnasi wal hajj. Akan bertanya kepadamu Muhammad orang-orang itu tentang masalah hilal. Katakanlah olehmu Muhammad, sesungguhnya hilal itu adalah sebagai pertanda waktu, terutama untuk pelaksanaan ibadah haji. Jadi yang menjadi objek untuk dijadikan dasar penetapan awal bulan Hijriah itu adalah hilal. Nah, dalam mengetahui atau untuk mengetahui hilal itu sudah ada atau belum, maka di zaman Nabi Muhammad SAW dilakukan dengan pengamatan langsung yang disebut dengan ru'yat, di mana Rasulullah SAW dalam hadisnya itu menyuruh kepada para sahabat untuk berpuasa dan berlebaran itu adalah dengan melihat hilal. Sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Berpuasalah kalian setelah terlihat hilal dan berlebaranlah kalian setelah terlihat hilal. Ada juga yang bentuknya itu adalah larangan untuk berpuasa, juga larangan untuk berlebaran sebelum terlihatnya hilal. La tasumu hatta tarauhu wa la tuftiru hatta tarauhu. Janganlah kalian itu berpuasa kecuali setelah terlihat hilal, dan janganlah kamu berlebaran kecuali terlihat hilal. Jadi Nabi Muhammad SAW menentukan awal bulan Komariah itu, awal bulan Hijriah itu adalah dengan langsung melihat hilal. Praktek ya, ru'yatul hilal. Apabila
hilal itu terlihat pada suatu maghrib, maka mulai maghrib malam tersebut dan esok harinya sudah masuk Ramadan. Nah, ini kalau untuk menentukan ru'yat Ramadan itu dilakukan tanggal 29 Sya'ban saat maghrib. Jadi kalau ru'yat untuk Ramadan, akhir Ramadan atau awal Syawal, maka dilakukannya adalah tanggal 29 Ramadan. Nah, apabila maghrib tanggal 29 Ramadan itu hilal sudah terlihat, maka mulai maghrib malam tersebut dan esok harinya sudah masuk tanggal 1 Syawal atau Idul Fitri ya. Namun apabila pada maghrib malam tersebut hilal tidak terlihat, alasannya kalau di zaman Rasul itu gumma. Bahasanya sebenarnya banyak, ada gumma, ada gumia, ada ugnia, ada gubia, ada hala bainakum wa bainahu sahabun. Artinya penyebab tidak terlihatnya hilal itu bisa karena terhalang oleh awan, ya. Nah, maka bulan Ramadan itu diistiqmalkan menjadi 30 hari. Jadi maghrib malam tersebut masih tanggal 30 Ramadan. Dan tanggal 1 Syawalnya adalah mulai maghrib malam berikutnya. Nah, ini adalah cara penentuan awal bulan dengan ru'yat. Nah, kenapa Rasulullah SAW, demikian juga para sahabat, tidak menggunakan ru'yat? Tidak menggunakan hisab. Kenapa hanya ru'yat saja? Nah, sebenarnya pertanyaan ini sudah terjawab. Kalau kita baca ada salah satu hadis riwayat Imam Muslim di mana Rasulullah bersabda, "Nahnu ummatun ummiyatun, la naktubu wa la nahtubu. Asyahru hakada." Ya, sambil mengangkat kedua tangannya, ya. Jadi kata Rasulullah SAW itu adalah nahnu ummatun ummiyatun. Kami adalah umat yang ummi. Apa umat yang ummi itu? Disebutkan dalam hadis tersebut, la naktubu wa la nahtubu. Kami tidak bisa menulis, kami tidak bisa menghitung. Keumuman masyarakat pada saat itu memang tidak bisa menulis, meskipun ada beberapa sahabat yang bisa nulis. Keumuman masyarakat pada saat itu adalah tidak tahu tentang menghitung posisi hilal atau posisi bulan. Kalau pengertian menghitung secara umum itu hal yang banyak diketahui oleh para sahabat. Karena profesi mereka itu banyak yang pedagang. Tentu saja mereka bisa menghitung. Ada juga umpamanya tentang kewajiban zakat yang harus ada persentasenya. Tentu saja itu bisa hitung kalau untuk hal tersebut. Tapi konteks hadis ini karena Rasulullah berbicara tentang penentuan awal bulan, berarti tidak bisa menghitung itu adalah tidak bisa menghitung posisi bulan, ya, pada siklusnya. Nah, namun setelah umat Islam itu mengetahui, menguasai ilmu falak, sehingga bisa menghitung peredaran bulan itu dengan tepat, bahkan bisa menghitung kapan akan terjadinya gerhana, maka apa yang menjadi ilat di zaman Rasul tidak tahu itu bisa diketahui sekarang.
Sehingga penggunaan hisab sebagai salah satu untuk mengetahui awal bulan itu bisa digunakan. Karena ilat yang dijadikan Rasul pada saat itu dia tidak bisa menggunakan hisab itu karena tidak bisa hisab, ya, tidak bisa ngitung posisi bulan, sekarang sudah bisa. Maka penentuan awal bulan dengan hisab itu juga bisa dilakukan oleh umat Islam yang sekarang. Nah, timbul di masyarakat sering terjadi perbedaan dalam penentuan awal bulan. Nah, apakah ini karena disebabkan oleh hisab dan ru'yat atau karena faktor yang lain? Nah, sebenarnya yang sering terjadi perbedaan di kita itu bukan antara hisab dengan ru'yat, tapi adalah justru yang banyak berbeda itu adalah di intern kalangan hisab, demikian juga di intern kalangan ru'yat. Perbedaan antara hisab dan ru'yat dalam penentuan awal bulan itu hanya dalam satu kondisi saja, yaitu apabila posisi bulan sudah tinggi, yang menurut pengalaman sudah bisa dilihat, tapi karena pada saat itu adalah mendung atau bahkan hujan, sehingga hilal tidak terlihat. Maka bagi orang yang berpegang kepada hisab, ya, mulai maghrib malam itu sudah masuk tanggal 1 bulan baru Islam. Namun bagi orang yang berpegang kepada ru'yat, karena tidak berhasil meru'yat pada saat maghrib itu, maka bulan yang sedang berlangsung itu digenapkan menjadi 30 hari. Nah, jadi keadaan itu ya yang menyebabkan perbedaan antara hisab dengan ru'yat ya, dalam penentuan awal bulan. Nah, contoh seperti kasus yang sekarang, sebenarnya perbedaan antara hisab dengan hisab itu. Jadi perbedaan untuk tanggal 1 Syawal 1444 Hijriah, atau dengan kata lain perbedaan Idul Fitri tahun ini, itu bukan antara hisab dengan ru'yat, tetapi adalah antara hisab dengan hisab. Ya, di mana yang satu hisab ini berpegang kepada kriteria wujudul hilal, dan pihak yang lainnya berpegang kepada kriteria imkanur ru'yah yang sekarang dipakai untuk Indonesia dan 3 negara ASEAN yang lainnya yang terkumpul dalam kelompok MABIM. MABIM itu adalah singkatan dari Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Nah, itu imkanu ru'yahnya itu sekarang adalah tinggi bulan itu minimal 3 derajat. Jarak elongasi antara bulan dengan matahari minimal 6,4 derajat. Nah, ini adalah diputuskan pada tanggal 21 Desember 2021. Jadi sudah masuk tahun yang kedua. Ya, jadi tentu antara wujudul hilal yang mensyaratkan bahwa tinggi hilal itu asal lebih dari 0 derajat, ya, setelah terjadinya ijtima sebelum maghrib, akan berbeda nanti hasilnya dengan kriteria imkanur ru'yah baru mabim.
yaitu manakala data dari bulan itu ya, ketinggiannya itu adalah antara 0 sampai 3 derajat. Kalau kurang dari ketinggian hilal itu kurang dari 0 derajat atau masih minus, maka keputusan ya yang didasarkan kepada kriteria wujudul hilal dengan imkanur ru'yah akan sama. Sama-sama diistikmalkan bulan yang sedang berlangsung itu 30 hari. Otomatis kedua-duanya menetapkan tanggal 1 bulan baru Hijriyah itu adalah maghrib esok harinya. Demikian juga apabila ketinggian bulan itu adalah lebih dari 3 derajat, demikian juga jarak elongasinya lebih dari 6,4 derajat, maka itu juga akan sama ya. Keputusan dari awal bulan yang didasarkan dengan kriteria wujudul hilal dengan kriteria imkanur ru'yah baru mabin, maka akan sama, yaitu mulai maghrib malam tersebut sudah masuk tanggal 1 bulan baru Hijriyah. Jadi yang berpotensi berbeda itu adalah manakala data bulan pada maghrib ya tanggal 29 Hijriah itu adalah lebih dari 0 derajat tapi kurang dari 3 derajat. Demikian juga jarak elongasinya adalah kurang dari 6,4 derajat. Nah, untuk kasus tahun sekarang ya, Idul Fitri tahun sekarang atau 1 Syawal 1444 Hijriah yang sekarang, hasil hitungan yang didasarkan kepada hisab kontemporer, ternyata ketinggian bulan saat maghrib tanggal 29 Ramadan yang bertepatan dengan hari Kamis tanggal 20 April 2023 itu ternyata tingginya sudah 2 derajat 21 menit di Indonesia itu ya. Jadi yang paling tinggi ketinggian dari bulan nanti itu tanggal 20 April itu atau 29 Ramadan itu hanya 2 derajat 21 menit ya. Belum sampai 3 derajat. Kalau yang dijadikan patokan adalah kriteria wujudul hilal, di mana syaratnya adalah harus 0 derajat lebih, ya, lebih dari 0 derajat, maka 2 derajat 21 menit itu sudah masuk kriteria. Nah, maka karena sudah masuk kepada kriteria wujudul hilal, bagi yang berpegang kepada wujudul hilal seperti saudara kita dari Muhammadiyah, otomatis ya malam Jum'ah ya, jadi mulai maghrib malam Jum'ah itu sudah masuk tanggal 1 Syawal. Esok harinya adalah sudah hari raya Idul Fitri. Tetapi kalau berpatokan kepada kriteria imkanur ru'yah baru mabin yang mensyaratkan minimal tingginya adalah 3 derajat dan jarak elongasinya minimal 6,4 derajat, maka data bulan tanggal 29 Ramadan yang akan datang itu belum mencapai tingginya tadi disebutkan 2 derajat 21 menit, kan itu masih di bawah 3 derajat.
Demikian juga jarak elongasinya yang paling tinggi di Indonesia itu adalah 3 derajat 5 menit ya. Berarti masih di bawah 6,4 derajat. Sedangkan syarat dua parameter ini dalam penentuan awal bulan kriteria baru Mabim ini harus ada dua-duanya. Artinya bersifat kumulatif. Tingginya harus sudah mencapai kriteria, jarak elongasinya juga harus mencapai kriteria. Ini ternyata dua-duanya belum mencapai kriteria baru Mabim. Maka karena belum mencapai kriteria, mulai maghrib malam tersebut sampai esok harinya dihitung sebagai tanggal 30 Ramadan. Artinya bulan Ramadan tahun ini diistikmalkan menjadi 30 hari. Dan tanggal 1 Syawalnya mulai maghrib hari berikutnya atau maghrib hari Jumat. Sehingga Idul Fitrinya adalah pada hari Sabtu tanggal 22 April ya 2023. Nah, jadi inilah yang menjadi penyebab kenapa perbedaan sekarang ada ya. Karena berbedanya kriteria ya. Sama-sama berpegang kepada hisab tetapi berbeda kriteria. Bagaimana untuk ru'yat? Nah, kalau kita bicara ru'yat untuk tanggal 1 Syawal tentu harus menunggu ru'yat itu adalah maghrib tanggal 29. Belum bisa kita itu menentukan dengan ru'yat ya 1 Syawal itu belum bisa untuk saat ini. Harus menunggu maghrib tanggal 29 Ramadan dulu. Nah, seperti ada informasi umpamanya di Arab Saudi sudah diputuskan bahwa tanggal hari raya Idul Fitri atau 1 Syawal itu adalah tanggal 21 April 2023. Padahal itu adalah kesimpulan yang saya katakan salah. Kenapa dikatakan salah? Karena pemerintah Arab Saudi dalam menentukan hari-hari ibadah itu senantiasa berdasarkan ru'yat, bukan berdasarkan hisab. Ya, jadi kalau untuk menentukan tanggal 1 Syawal atau Idul Fitri tahun ini belum bisa memutuskan pemerintah Arab Saudi itu, tapi harus menunggu tanggal 29 Ramadan yang akan datang. Namun, kalau yang dijadikan patokannya adalah kalender Ummul Qura, memang tanggal 1 Syawalnya adalah bertepatan dengan tanggal 21 April atau hari Jumat. Tapi perlu dipahami bahwa kalender Ummul Qura itu adalah didasarkan kepada kriteria yang mirip-mirip lah dengan wujudul hilal ya. Artinya matahari lebih dahulu terbenam daripada terbenamnya bulan tanggal 29 itu. Nah, itu yang dijadikan patokan untuk kalender Ummul Qura. Tapi kalender Ummul Qura itu tidak pernah digunakan untuk penentuan kapan mulai puasa, kapan berlebaran, kapan pelaksanaan ibadah haji, ya, kapan umpamanya Idul Adha-nya. Nah, itu adalah semuanya dengan ru'yat. Kalender Ummul Qura itu hanya dipakai untuk
administrasi negara, ya, pemerintahan Arab Saudi, bukan untuk penentuan waktu-waktu ibadah. Waktu-waktu ibadah oleh pemerintah Arab Saudi itu senantiasa didasarkan kepada ru'yah. Jadi kalau ada yang mengatakan sudah ada keputusan Arab Saudi itu nanti, ya, Idul Fitrinya akan tanggal 21 April, itu adalah sesuatu hal yang tidak tepat, ya, gitu. Kemudian yang selanjutnya mungkin perlu juga disinggung, ada yang mengatakan bahwa ini hari Kamis itu adalah terjadi gerhana matahari hibrid, di mana gerhana matahari itu, ya, ijtima yang terlihat, ijtima yang teramati, ya, atau konjungsi yang teramati. Jika sudah terjadi ijtima, maka itu dijadikan patokan dalam penentuan awal bulan itu, apakah maghrib itu sudah masuk tanggal 1 atau belum. Nah, kalau ada orang yang mengatakan karena pada siang hari, hari Kamis itu terjadi gerhana, ya otomatis maghribnya itu adalah tanggal 1, ya, tanggal 1 Syawal, ini sama saja dengan kriteria, ya, yaitu istima qoblal ghurub, istima qoblal ghurub, ya. Yang kriteria ini adalah sebenarnya lebih lama, paling awal digunakan sebelum kriteria wujudul hilal. Jadi seperti Persis itu pernah berpegang kepada kriteria istima qoblal ghurub dari tahun 1960-an itu sampai 1995. Hampir 35 tahun Persis itu menggunakan istima qoblal ghurub, ya. Kemudian kenapa beralih umpamanya kepada wujudul hilal? Jadi Persis itu juga pernah berpegang kepada wujudul hilal, yaitu selama 5 tahun lah, dari 95 sampai 2001-an, ya. Itu sekitar 5 tahun. Kenapa berubah? Karena ini adalah ada suatu kejadian dulu itu, telah terjadi ijtima sebelum maghrib, ternyata ketika maghrib bulan itu masih di bawah ufuk, masih negatif. Nah, ini membuktikan bahwa tidak setiap terjadi ijtima sebelum maghrib, bulan atau hilal itu sudah ada di atas ufuk. Nah, itu ada kejadian. Sehingga kejadian ini tahun 1991 itu menggugah perhatian dari Kementerian Agama, ya, pada waktu itu mengoreksi tentang awal bulan atau kalender yang ada di Persis, ya, bahwa tidak setiap terjadi ijtima sebelum maghrib, ya, kemudian maghribnya posisi hilal sudah di atas itu. Nah, untuk kasus tahun sekarang itu memang ijtima sudah terjadi pada maghrib. Kembali bahwa penentuan awal bulan sebagaimana yang dibahas pada awal tadi adalah hilal yang menjadi objeknya itu. Dan kalau kita berpatokan kepada Nabi, ya Nabi itu hilalnya hilal yang terlihat oleh mata, gitu kan? Bukan hilal yang sudah berada di atas ufuk saja, tapi posisi bulan itu yang bisa dilihat. Nah, kriteria imkanur ru'yah adalah kriteria yang memadukan antara hisab dengan keterlihatan hilal, ya, sebagaimana terlihatnya hilal di zaman Rasul. Itu adalah kriteria imkanur ru'yah. Sedangkan kriteria wujudul hilal itu adalah hisab murni yang tidak mempertimbangkan keterlihatan hilal. Nah, jadi Persis terakhir, ya, menggunakan
kriteria yang pada 2 tahun terakhir ini adalah digunakan juga oleh Mabim. Padahal Persis itu sudah 10 tahun yang lalu, tahun 2012 sudah menggunakan kriteria baru Mabim ini, ya. Nah, sudah memakai kriteria tersebut karena mempertimbangkan posisi bulan, ya, yang terlihat. Nah, itu. Eh, Pemirsa, ya, Persis TV yang saya hormati, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, ya, tentang penentuan awal bulan, ya, yang kemungkinan nanti Idul Fitrinya akan berbeda-beda. Cuma kalau ditanya apa solusinya, ya mungkin ya solusinya ya pertama ya harus ada kesepakatan kriteria, ya. Kalau itu juga tidak sepakat, ya harus sepakat umpamanya ada satu otoritas tunggal yang bisa memutuskan, dan keputusan itu ditaati oleh semua ormas Islam atau umat Islam yang ada di Indonesia. Insya Allah itu akan bisa. Tapi memang untuk mencapai ya dua itu, yang tadi adalah kesamaan kriteria, yang kedua adalah apa namanya ada satu otoritas tunggal yang disepakati adalah sesuatu yang sulit. Maka untuk sementara ya paling kita bersifat tasamuh, bertoleransi dalam perbedaan. Ya, jangan ada salah satu pihak yang menyalah-nyalahkan kepada pihak yang lain sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dalam kehidupan beragama kita. Umpamanya ada orang yang sudah berlebaran hari Jumat, lantas bicara kepada orang yang masih puasa, ah puasa kalian ini atau puasa kamu ini haram, karena sekarang sudah lebaran, kan haram puasa dalam lebaran itu. Nah ini kan memancing juga hal yang tidak baik. Padahal haram itu puasanya adalah bagi orang yang meyakini bahwa hari Jumat itu sudah lebaran. Maka dia harus berbuka. Tapi kalau orang itu meyakini bahwa hari Jumat masih tanggal 30 Ramadan, ya dia harus puasa. Tidak boleh berbuka kecuali kalau ada udzur syar'i. Nah, ini mungkin yang satu-satu ya apa model orang yang bisa eh, membuli ataupun menyalahkan satu pihak, ya, karena tidak adanya persamaan dalam penentuan Idul Fitri yang akan datang. Jadi kita tasamu saja, ya. Selama itu dilaksanakan dengan atas keyakinan yang dilandasi dengan ilmu, ya silakan saja. Nah, hadirin, eh, para pemirsa Persis TV yang saya hormati, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.